7 kebiasaan yang harus dimiliki oleh anak-anak bangsa sejak dini. Pertama, anak-anak kita harus biasakan bangun pagi. Halo semua, selamat datang di Libel Podcast. Let's talk, connect, and enjoy. Kembali lagi dengan aku, Katarina Tambunan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia selalu. Nah, Sobat Libel Podcast, sekarang sudah mulai beraktivitas lagi dan sekolah lagi nih. Jadi yuk tumbuhkan semangat belajar. Sekarang kita sedang kedatangan tamu spesial nih Sobat. Mari kita sambut Bapak Dr. Andes Haji Sulparkar MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak hari ini? Sehat selalu ya Pak. Amin. Amin Pak. Nah, kesibukan Bapak akhir-akhir ini gimana Pak? Hari ini saya berbagai aktivitas yang saya laksanakan, tetapi saya harus menyempatkan diri hadir di SMA Negeri 15 Bandar Lampung ini dalam rangka kita melaksanakan pembukaan kegiatan kesiswaan Liberty 2.0 yang dilaksanakan, yang digagas oleh OSIS. Tentunya karena ini merupakan suatu kegiatan yang sangat positif bagi anak-anak kita, terutama peserta didik, saya harus datang untuk memberikan support. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Wah, terima kasih ya Pak sudah menyempatkan diri di kesibukannya untuk mendatangi pembukaan kami yaitu Liberty 2.0. Nah Sobat, Pak Sulparkar ini juga menjabat sebagai Ketua PGRI Provinsi Lampung periode 2024 hingga 2029. Benar kan Pak? Benar. Nah, beliau datang dalam rangka menghadiri pembukaan Liberty 2.0 yang sedang dilaksanakan di sini loh. Bagaimana perasaan Bapak setelah sampai di SMA Negeri 15 ini? Saya, karena tugas saya sebagai Kepala Dinas yang bertanggung jawab terhadap kemajuan dunia pendidikan di Provinsi Lampung, tentunya saya sangat senang hadir di SMA Negeri 15 Bandar Lampung ini. Terutama saya melihat begitu saya sampai, Dewan Guru, kemudian TU serta siswanya penuh dengan semangat, penuh dengan optimis, dan menampakkan sinar bahwa pendidikan di Provinsi Lampung ini kita katakan berhasil. Wah. Jadi, semangat terus, optimis terus. Semangat terus teman-teman, karena kita juga bisa melihat sendiri bahwa Ketua PGRI kita begitu sangat menyetujui ya Pak ya, mensupport semua kegiatan yang ada di sekolah. Nah, setelah sampai di SMA Negeri 15 Bandar Lampung, kegiatan apa saja yang sudah Bapak lakukan? Saya tadi melaksanakan acara seremonial pembukaan Liberty 2.0 yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Saya merasa senang mensupport kegiatan ini karena saya lihat memang antusias dari peserta, apalagi bukan hanya diikuti oleh SMA yang ada di SMA Negeri 15 Bandar Lampung ini saja, tapi diikuti semua SMA yang ada di Bandar Lampung dan kabupaten kota lainnya. Tadi kita dengarkan laporan Ketua Panitia bahwa diikuti oleh 5 kabupaten kota. Nah, ini tentunya suatu hal yang positif. Pertama, anak-anak kita dituntut oleh kita semua bangsa ini untuk mempunyai suatu komitmen untuk terus belajar, di samping memiliki kemampuan akademis yang memadai dan mampu bersaing, juga mereka harus mempunyai kegiatan-kegiatan non akademis lainnya, termasuk kegiatan hari ini yang kita laksanakan yaitu bidang olahraga dan seni. Nah, ini tentunya merupakan suatu hal yang positif yang harus didorong oleh pemerintah, yang harus didorong oleh semua pihak, termasuk orang tua siswa. Wah,
Jadi dapat kita kembangkan bakat kita ya teman-teman dengan ada kegiatan seperti ini ya Pak ya. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan prestasi walaupun tidak di dalam akademik maupun di non akademik, kita sama-sama mensupport apapun itu ya Pak. Nah sobat, di Liberty ini ada beberapa lomba nih. Salah satu lomba olahraganya adalah volley. Ngomong-ngomong tentang olahraga, 27 Desember 2024 kemarin telah launching program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Benar ya Pak? Benar. Wah, apa sih Pak tujuan program tersebut dan siapa pencetusnya Pak? Baik. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa anak Indonesia itu tidak hanya dituntut untuk mempunyai suatu kemampuan akademis, tapi juga melengkapi dirinya, dia harus punya kemampuan non akademis, terutama dalam rangka membentuk karakter yang baik terhadap anak bangsa itu sendiri. Karena modal intelektualitas atau kemampuan akademis yang cukup itu tidak dapat dikatakan bahwa anak itu berhasil, tapi dia harus punya karakter yang baik. Oleh karenanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Menteri menggagas 7 kebiasaan yang harus dimiliki oleh anak-anak bangsa sejak dini. Pertama, anak-anak kita harus biasakan bangun pagi. Ingat, 1, bangun pagi. Kemudian kedua, beribadah kepada Allah, kepada Sang Pencipta sesuai agama yang dia anut. Kemudian berolahraga. Berolahraga ini untuk membentuk jiwa yang sehat, jiwa yang kuat, sehingga terus dalam perjalanan hidupnya anak-anak bangsa ini terus mempunyai motivasi. Kemudian makanan sehat dan bergizi ini penting, karena kalau kita mau belajar dengan baik dan berhasil, tentu harus didukung oleh badan atau jiwa dan raga yang sehat. Jadi maka makan sehat dan bergizi ini penting. Bukan mahalnya, tapi gizi dan sehatnya yang penting. Betul sekali Pak. Kemudian gemar belajar. Nah, kita ketahui bahwa di Indonesia ini kemampuan literasi anak-anak kita sangat tergolong rendah. Oleh karenanya kita sudah membiasakan anak-anak untuk membudayakan literasi, membaca, dan ini adalah salah satu fondasi bagi anak-anak untuk terus giat belajar. Gemar belajar ini penting bagi anak-anak kita. Tanpa belajar tidak mungkin anak-anak kita punya keberhasilan dan tidak mungkin mempunyai kemampuan yang maksimal yang membuat dirinya untuk mampu bersaing di era saat ini. Kemudian bermasyarakat. Anak-anak kita harus punya motivasi untuk terus bermasyarakat. Kenapa? Ini memupuk kita. Bermasyarakat itu tidak hanya ada di lingkungan jiran tetangga kita, tapi di beberapa organisasi harus kita, dalam rangka memupuk kita selalu terus cinta tanah air, hormat kepada orang tua kita, hormat kepada guru kita. Nah, ini melalui berbagai macam kegiatan, bisa saja melalui ekstra pramuka, PMR, kepemudaan, Karang Taruna, Risma, KNPI, dan lain-lain sebagainya. Karena ini penting untuk membentuk anak-anak kita supaya mampu diterima di tengah-tengah keluarga masyarakat. Penting ini, karena kita miris anak-anak kita sudah tidak hormat lagi dengan orang tua, sudah tidak hormat lagi dengan orang tua, tidak punya kepedulian terhadap lingkungannya. Nah, ini maka kita tuntut untuk bermasyarakat anak bangsa kita. Kemudian tidur cepat. Bukan berarti tidur cepat ini begitu matahari terbenam langsung tidur, tidak. Tapi sesuaikan dengan kondisi. Setelah, kalau dia agama Islam, artinya dari sholat Isya
selesai mempersiapkan segala sesuatu untuk kegiatan besok, dia sudah harus melaksanakan tidur. Kenapa? Kalau anak-anak bangsa kita terbiasa tidurnya malam, ini secara pasti banyak hal-hal negatif di dalamnya. Bisa saja pengaruh narkoba, bisa saja hubungan bebas, bisa saja hal-hal negatif yang lainnya, kenakalan remaja yang lain, bisa tawuran, bisa lain-lain. Nah, ini dampak daripada anak-anak kita sering larut malam, bahkan sampai pagi tidur, kalau kita istilahkan sekarang begadang. Nah, ini nggak boleh bagi anak-anak bangsa yang ingin maju. Nah, jadi karakter pembiasaan ini, yang 7 yang Bapak sebutkan tadi, ini harus dimiliki oleh anak generasi kita. Dengan harapan anak-anak kita punya kemampuan secara akademis, intelektualitasnya terjaga, dan mampu bersaing, juga dia mempunyai karakter yang baik. Saya rasa itu. Wah, teman-teman sangat mengagumkan ya Pak untuk pemerintahan kita sekarang yang sudah menerapkan 7 sehat dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya juga sangat amat berterima kasih Pak, kayak maksudnya dalam pembentukan 7 program itu membuat saya merasa lebih disiplin dan merasa lebih teratur, karena sekolah kami juga sudah dapat memulai dengan website kami yaitu Siakat. Jadi ketika kami melakukan ibadah atau sebelum tidur dan sesudah bangun, jadi kami harus menginformasikan. Jadi kami akan mengupload ke website tersebut. Nah, dari sini juga kita belajar teman-teman bahwa menerapkan 7 program kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dapat membuat kita lebih disiplin dan teratur. Dan terakhir, apa harapan Bapak untuk program tersebut dan Liberty di SMA Negeri 15 Bandar Lampung? Dari kegiatan yang kita laksanakan, yaitu Liberty 2.0 yang kita laksanakan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung ini, kita berharap ini adalah dapat memupuk pertemanan bagi siswa dan menciptakan kehidupan yang sportivitas dalam hidupnya bagi siswa, kemudian juga mengembangkan bakat dan minatnya, kemudian juga memotivasi sebagai motivasi bagi dirinya untuk terus berkarya, karena hari ini kita berlomba, berkompetisi, bukan hanya untuk menang, tapi kita melatih diri kita untuk selalu sportif, selalu memupuk rasa kebersamaan, dan membuka jaringan pertemanan yang seluas-luasnya, sehingga kita bisa dapat saling informasi yang baik, saling memberikan pengaruh yang positif, sehingga secara merata anak-anak bangsa nanti punya daya saing yang baik, punya kualitas yang baik, dan itulah yang menjadi harapan bangsa kita, yaitu generasi emas. Kemudian harapan saya kegiatan Liberty 2.0 ini dapat diikuti oleh semua satuan pendidikan yang ada di Provinsi Lampung ini, baik tingkat SMA, SMK maupun SMP. Kedepannya kita harapkan lebih besar lagi, karena ini benar-benar saya lihat dampaknya cukup positif bagi anak-anak bangsa kita. Saya rasa itu harapan saya. Terima kasih Bapak sudah memberikan harapan untuk kami, dan terima kasih juga Bapak sudah menyempatkan diri untuk podcast dengan Libel Podcast kami. Terima kasih atas semua dukungan yang Bapak berikan. Terima kasih kehadiran Bapak. Dan demikian pembahasan kita dalam episode kali ini di Libel Podcast. Semoga diskusi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kamu. Jika kamu memiliki pertanyaan, saran, atau ingin berbagi pandangan, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui platform yang tersedia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah menjaga semangat untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih Bapak.